pentilnya tadi dari yang ukurannya tebal terlebih dahulu. Itu karet ini ya, pentil ban sepeda dulu. Nah itu, ini teman-teman. Jadi yang tebal terlebih dahulu, gitu kan? Kemudian tebal yang kedua. Nanti pakai ini ya. Karet yang pentil yang lebih tebal ini. Oke, kita pasang sama. Kenapa kok 6? Ada yang tahu alasannya? Kenapa 6? Gimana? Wah, pinter sekali Mbak Desi. Bener. Di dalam apa? Gitar itu kan 6 ya? Nah, meskipun saya nggak bisa main gitar, tapi saya tahu ada 6. Jadi hampir-hampir mirip lah dengan fungsi dari gitar, maksudnya itu meskipun bentuknya nggak seperti gitar, tapi fungsinya itu sama dengan gitar. Terus ini karet ini, beda kan suaranya ya? Pakai karena dipaksa sakit, bener nggak? Oke, pakai apa? Pensil kita masukkan ke ujungnya, di bawahnya ya, di ujung sini, kayak gini. Oke. Kayak gini. Oke, tara, jadilah gitar sederhana. Judulnya aja gitar sederhana ya. Nah ini anak saya suka sekali. Dan ketika saya suruh praktekkan, dia membuat ini bisa. Kalau nggak percaya, ini buktinya. Nah ini tangan anak saya. Jadi ikut membuat tugas ibunya. Nah, sekalian praktek seperti itu. Jadi dibantu. Sebenarnya nggak dibantu ya Pak, ngerewoi. Jadi kalau itu kan dia ikutan ya, sekalian aja lah. Sekalian buat apa? Oh buat gitar. Jadi kemarin itu saya buatnya ini ya 2. Kalau 1 ya nggak jadi bawa ke sini, mesti udah diminta. Jadi saya buatnya 2. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita buktikan. Ada bedanya nggak? Yang tebal ini gimana bunyinya? Yang tebal agak ngebas ya. Kemudian semakin tipis semakin cempreng atau nyaring seperti suara saya. Oke. Sekarang kalau sumpitnya ini kita geser. Oke, sumpitnya kita geser. Oke, mungkin kayak itu ya, belum ketara, kita geser lagi. Coba kalau kita geser seperti ini, beda nggak? Bedanya apa? Ayo. Gimana? Kan itu ada jarak itu, jarak Mm-mm. itu kan termasuk frekuensi bunyi. Oke. Semakin Jadi? lebar, terus semakin Hah? lebar, semakin ciut, semakin nyaring. Oke. Bedakan antara ngebas dan nyaring sama dengan yang frekuensi yang ini tadi. Jadi frekuensi sama ketebalan. Ini tadi kan kalau yang belum pakai ini, kalau ngebas itu kan berarti karena perbedaan ketebalannya, gitu ya. Semakin tebal dia semakin ngebas, kalau semakin tipis dia semakin nyaring. Tapi kalau jarak sumpit ini, gitu ya, berhubungan dengan apa tadi Mbak, bener ya, frekuensinya itu semakin jauh jaraknya, semakin jauh jarak pensilnya atau sumpitnya ini, suaranya semakin rendah gitu. Tapi kalau kita dekatkan atau semakin dekat ini, itu akan semakin bukan nyaring tapi apa? Tinggi. Nah, nada yang dihasilkan adalah lebih tinggi. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan fungsi gitar asli. Apa? Mbak Irma namanya apa ya? Yang untuk gitar asli itu yang untuk Kapitan itu. apa namanya ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah itu ya, jadi kan fungsinya sama meskipun bentuknya nggak seperti gitar sesungguhnya, tapi pada dasarnya prinsip kerjanya, jumlah gitarnya, fungsinya itu semuanya sama. Namanya aja gitar sederhana. Kan? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya
semakin senar pada gitar menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ketebalan dari masing-masing senar itu berbeda. Semakin tebal senar, maka rendah frekuensinya, maka nada yang dihasilkan semakin ngebas. Kemudian semakin tipis senar, maka semakin tinggi frekuensinya, maka nada yang dihasilkan juga semakin nyaring atau melengking. Kesimpulan yang kedua, fungsi pensil atau sumpit yang dipasang di ujung-ujung karet gelang sebagai pengatur tinggi rendahnya nada. Semakin pendek jarak senar, frekuensi yang dihasilkan semakin tinggi, sehingga nada yang dihasilkan semakin tinggi. Semakin panjang jarak senar, frekuensi yang dihasilkan semakin rendah, sehingga nada yang dihasilkan juga semakin rendah.